Disinilah SAPA, Systems and Possibility Approach, mengubah cara kita melihat kehidupan, menciptakan jalur kemungkinan terbaik yang bisa kita pilih. Temujin tidak lahir sebagai raja, ia lahir sebagai anak kepala suku kecil di padang rumput Mongolia, lalu kehilangan segalanya ketika ayahnya diracun, keluarganya diusir, ditinggalkan dan hidup sebagai buronan. Dalam kondisi ini, Temujin belajar satu pelajaran keras. Dunia tanpa sistem hanya melahirkan kekacauan. Ia melihat bagaimana suku-suku Mongol saling menghancurkan karena dendam lama, ikatan darah, dan perebutan sumber daya. Tidak ada hukum bersama, tidak ada arah kolektif. Ketika Temujin mulai membangun kekuatan, ia tidak sekadar mengumpulkan pengikut, ia merombak cara hidup. Tahun 1206, ia dinobatkan sebagai Genghis Khan. Sejak saat itu identitas suku digantikan identitas sistem. Kesetiaan pada aturan lebih penting dari garis keturunan. Dalam SAPA, inilah momen kelahiran kemungkinan baru dari reruntuhan sistem lama. SAPA Systems and Possibility Approach, pendekatan sistem dan kemungkinan. Di dunia abad ke-13, status menentukan segalanya. Namun Genghis Khan mematahkan aturan itu. Ia mengangkat prajurit menjadi jenderal bukan karena darah bangsawan, tapi karena kemampuan nyata di medan perang. Struktur pasukan Mongol disusun rapi. Kelompok 10, 100, 1000, hingga 10.000. Setiap unit saling bergantung. Jika satu gagal, semua bertanggung jawab. Ini menciptakan disiplin kolektif yang luar biasa. Bahkan hukum berlaku sama, tidak ada bangsawan kebal hukuman. Dalam SAPA, meritokrasi ini adalah mesin pembuka potensi tersembunyi. Sistem tidak mencari orang hebat, sistem menciptakan kehebatan. SAPA Systems and Possibility Approach, pendekatan sistem dan kemungkinan. Pasukan Mongol sering kalah jumlah, namun mereka selalu unggul waktu. Setiap prajurit membawa beberapa kuda, memungkinkan pergantian cepat tanpa berhenti. Mereka tidak menunggu logistik berat, tidak membangun benteng besar, serangan datang cepat, mundur cepat, lalu muncul dari arah tak terduga. Musuh bingung, kelelahan, dan kehilangan ritme. Ini bukan keberanian nekat, ini desain sistem mobilitas. Dalam SAPA, kecepatan bukan tentang terburu-buru, melainkan ketepatan dalam membaca peluang sebelum orang lain menyadarinya. SAPA Systems and Possibility Approach, pendekatan sistem dan kemungkinan. Dalam proses ekspansi wilayah, pasukan Mongol tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga memahami pentingnya dampak psikologis. Di bawah kepemimpinan Genghis Khan, diterapkan pola yang konsisten. Wilayah yang menolak akan menghadapi konsekuensi berat, sementara wilayah yang memilih menyerah seringkali tetap dipertahankan kehidupan dan strukturnya. Informasi mengenai pola ini menyebar luas, bahkan sebelum pasukan Mongol tiba. Akibatnya, banyak kota mengambil keputusan strategis untuk menyerah tanpa perlawanan terbuka. Dengan cara ini, tujuan militer sering tercapai tanpa konflik berkepanjangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam sejarah, pengelolaan persepsi dapat menjadi bagian dari sistem kekuasaan. Dalam kerangka SAPA, strategi Mongol memperlihatkan bahwa menguasai cara berpikir lawan seringkali sama pentingnya dengan menguasai wilayahnya. Ketika keputusan sudah ditentukan di tingkat pikiran, penggunaan kekuatan fisik menjadi langkah terakhir, bukan yang utama. SAPA Systems and Possibility Approach, pendekatan sistem dan kemungkinan. Wafatnya Genghis Khan bukan hanya akhir seorang pemimpin besar, tetapi awal ujian paling berbahaya bagi kekaisaran Mongol. Banyak kerajaan runtuh pada fase ini, bukan karena serangan musuh, melainkan karena sistem yang tidak mampu bertahan tanpa pendirinya. Ogedei Khan, putra ketiga Genghis Khan, tidak dikenal sebagai penakluk paling agresif. Namun justru disinilah kekuatannya. Ia memahami bahwa ekspansi tanpa pengelolaan hanya akan menciptakan kekacauan. Ogedei memindahkan fokus dari penaklukan ke administrasi. Ia membangun Karakorum sebagai pusat pemerintahan, menetapkan sistem pajak, mengatur sensus penduduk, dan memastikan jalur komunikasi antar daerah tetap berjalan. Untuk pertama kalinya, Kekaisaran Mongol mulai berfungsi sebagai negara terkelola, bukan sekadar pasukan bergerak. Dalam SAPA, Ogedei menunjukkan bahwa keberlanjutan sistem lebih menentukan masa depan daripada kejayaan pendiri. Kekuasaan sejati diuji saat sistem harus berjalan tanpa figur sentral. SAPA Systems and Possibility Approach, pendekatan sistem dan kemungkinan. Subutai bukan bangsawan, bukan keturunan elit, dan tidak memiliki klaim politik. Ia adalah contoh paling murni dari meritokrasi Mongol. Dari anak pandai besi,
ia naik menjadi jenderal paling brilian dalam sejarah Mongol. Subutai memimpin kampanye ribuan kilometer dari Asia hingga Eropa Timur. Ia tidak hanya bertempur, tetapi merancang perang. Medan, cuaca, budaya musuh, dan jarak dianalisis secara menyeluruh. Pasukan dipisah jauh, lalu menyerang secara serentak dari berbagai arah. Musuh tidak kalah karena lemah, tetapi karena sistem mereka tidak mampu menghadapi perang berbasis perencanaan jangka panjang. Dalam Sapa, Subutai memperlihatkan bahwa kekuatan terbesar bukan pada otot atau jumlah, melainkan pada kemampuan melihat sistem secara utuh dan lintas waktu. Sapa Systems and Possibility Approach, pendekatan sistem dan kemungkinan. Baghdad pada abad ke-13 adalah pusat ilmu pengetahuan dunia Islam. Perpustakaan, ilmuwan, dan jaringan intelektual berkembang selama berabad-abad. Namun pada tahun 1258, kota ini menghadapi kekuatan yang tidak mengenal kompromi strategis. Hulagu Khan memimpin pasukan Mongol ke jantung Mesopotamia. Setelah pengepungan, Baghdad jatuh. Banyak sumber sejarah mencatat kehancuran besar terhadap infrastruktur kota dan pusat-pusat ilmu. Dari sudut pandang militer, ini adalah kemenangan strategis. Namun dari sudut pandang peradaban, ini menjadi titik kehilangan besar dalam sejarah manusia. Dalam Sapa, peristiwa ini menunjukkan bahwa sistem yang unggul secara taktis bisa sekaligus merusak kemungkinan jangka panjang. Tidak semua kemenangan memperluas masa depan. Sapa Systems and Possibility Approach, pendekatan sistem dan kemungkinan. Kublai Khan menghadapi tantangan berbeda dari pendahulunya. Tiongkok bukan wilayah yang bisa diperintah hanya dengan kekuatan militer. Ia menyadari bahwa tanpa adaptasi, kekuasaan Mongol akan rapuh. Kublai mengadopsi birokrasi Tiongkok, sistem pajak, dan struktur administrasi sipil. Ia mendirikan dinasti Yuan dan memindahkan pusat kekuasaan ke Beijing. Ini bukan sekadar perubahan lokasi, tetapi perubahan cara berpikir kekuasaan. Dalam Sapa, Kublai menunjukkan bahwa adaptasi sistem adalah syarat utama keberlanjutan. Kekuasaan yang menolak belajar dari konteksnya sendiri akan runtuh oleh ketegaran internal. Sapa Systems and Possibility Approach, pendekatan sistem dan kemungkinan. Di bawah kekuasaan Mongol, wilayah Eurasia mengalami stabilitas relatif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jalur sutra menjadi lebih aman. Pedagang, utusan, ilmuwan, dan teknologi bergerak lintas benua. Kertas, teknik navigasi, pupuk mesio, dan pengetahuan medis menyebar luas. Ini bukan sekadar perdagangan barang, tetapi pertukaran ide. Dalam Sapa, Pax Mongolica menunjukkan bahwa keamanan sistem adalah prasyarat pertumbuhan kemungkinan kolektif. Ketika sistem melindungi mobilitas dan informasi, peradaban berkembang melampaui batas geografis. Sapa Systems and Possibility Approach, pendekatan sistem dan kemungkinan. Seiring waktu, Kekaisaran Mongol terpecah menjadi beberapa wilayah, masing-masing dengan kepentingan, budaya, dan sistem sendiri. Ikatan pusat melemah, konflik internal meningkat, dan visi bersama memudar. Tidak ada satu pertempuran besar yang menghancurkan Mongol. Yang ada adalah erosi sistem secara perlahan. Ketika keselarasan berpikir lintas generasi hilang, kekuatan sebesar apapun menjadi rapuh. Dalam Sapa, inilah pelajaran terakhir kerajaan Mongol. Sejarah tidak ditentukan oleh seberapa luas wilayah dikuasai, tetapi oleh seberapa lama sistem dan kemungkinan dapat dijaga bersama. Jika video ini membuat Anda melihat berbagai hal dengan lebih baik, jangan berhenti di sini. Dukung perjalanan Sapa, Systems and Possibility Approach, dengan menekan like, subscribe, dan share. Setiap tindakan Anda membantu menyebarkan metode berpikir yang lebih jernih. Sampai bertemu di video berikutnya.